Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, di sini saya akan mempresentasikan proyek SPP. Sebelum itu, saya kenalkan nama saya Syariful Tisna. Saya kelas dari kelas R78 dengan NPM 2021 2530 eh, 2510 4350 2510. Em, di sini saya membuat proyeknya dalam eh, aplikasi Android ya. Jadi nanti pakai Android Studio. Untuk tema aplikasi yang saya buat yaitu tentang pendidikan Islam. Yaitu nama aplikasinya Belajar Membaca Al-Fatihah. Tapi nanti ya knowledge base-nya ada tafsirnya. Jadi mungkin nggak cuma sebatas Al-Fatihah, tapi ada Al-Qur'annya. Tujuan aplikasi. Nah, tapi sebelum itu saya akan jelaskan sedikit bahwa di dalam aplikasi ini ada cara membaca Al-Fatihah dengan benar. Di sini dijelaskan fikih-fikih, lalu lahan-lahan, mana lahan kofi atau lahan jali. Lahan jali itu yang membatalkan sholat gitu. Jadi kita harus paham betul apa saja lahan-lahan atau kesalahan-kesalahan yang dapat membatalkan sholat. Nanti dijelaskan secara bentuk teks ya, bisa dibaca untuk contoh-contohnya nanti dan saya akan demokan juga nanti. Lalu di sini juga terdapat aplikasi eh, Al-Quran online gitu. Jadi kita bisa membaca Al-Quran dimanapun selama ada internet itu kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah dan dilengkapi dengan tafsirnya itu. Dan untuk knowledge base-nya ketika nanti si eh, user mencari sebuah tafsir, lalu akan tampilkan yang relevan sesuai dengan tafsirnya tersebut, yang diinputkannya tersebut. Untuk tujuan aplikasi ini dibuat, itu untuk penuntut ilmu, membantu penuntut ilmu itu mempelajari, memahami, dan membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Lalu sekaligus memberikan a- akses yang mudah ke Al-Quran, lalu dilengkapi dengan tafsir setiap ayatnya. Tujuannya itu untuk memudahkan pengguna atau penuntut ilmu memahami Al-Quran dengan lebih dalam ya, nggak cuma sebatas artinya, tapi tahu tafsirnya. Walaupun dalam kehidupan sehari-harinya sibuk gitu, kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah. Untuk manfaatnya itu, yang pertama mempermudah belajar Al-Fatihah, karena mungkin eh, pengguna ada yang sibuk dengan keterbatasan guru. Nah, ini bisa mengcover hal itu walaupun tidak bisa menggantikan ya, karena belajar dengan guru itu lebih baik. Tapi kalau misalkan emang kendala, apalagi jauh itu di pedalaman, ini cocok gitu. Lalu buat mendekatkan kepada Al-Quran, karena ada Al-Quran online, ini tuh memudahkan pengguna bisa diakses di mana aja. Lalu solusi buat keterbatasan waktu gitu. Bagaimana tadi? Ajaran ini kan fleksibel, menggunakan pengguna sesuai jadwal mereka, sibuknya mereka bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu dengan tafsir tadi bisa memahami pengguna itu lebih dalam mengenai eh, Islam gitu. Lalu untuk cara kerja aplikasi saya langsung demokan ya. Ini tampilannya sudah kelihatan ya. Nah, ini aplikasi di menu utamanya ini ada Al-Quran dan ada about tentang aplikasi. Ada model um,
Hmm. Lihat, di sini ada keutamaan Al-Fatihah juga, sehingga kita sebelum membaca Al-Fatihah harus tahu keutamaan sehingga lebih semangat untuk mempelajari Al-Fatihah. Yang pertama rukun sholat. Rukun sholat itu ya namanya kalau misalkan ditinggalkan itu nggak sah sholatnya. Maka kita harus penting banget mempelajari Al-Fatihah. Ini cara membaca Al-Fatihah dari Bismillah, dari Basmalah sampai Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini cara membacanya ya. Ini bisa dibaca saja dan dipraktekkan. Ini ada lahan-lahan juga kesalahan yang jali khofi itu. Minimal kita menghindari lahan jali ya. Karena itu yang benar-benar merusak. Ada pun lahan khofi yang ringan itu gak masalah. Itu bisa dilihat lagi juga. Nah, terus di sini juga bisa ke fikih lahan dan terakhir setelah Al-Fatihah itu langsung ke redirect ke WhatsApp ya. WhatsApp-nya WhatsApp ke saya. Mungkin saat ini baru sampai pengembangan sampai eh, nanti dikirim lewat voice sih ke WA nanti dicek. Nanti bisa diarahkan ke guru juga yang punya kompetensi di bidangnya untuk sementara di lewat WhatsApp saya. Lalu untuk Al-Quran, di sini ada dari Al-Fatihah sampai Anas juga ada itu. Ini ada tafsir-tafsirnya juga. Nah, di sini untuk knowledge base-nya yaitu ketika user mencari sebuah kata, misalkan alif lam. Misalkan di awal kata tuh ada alif lam ro, alif lam mim. Tuh. Nah, ini muncul ya, alif lam. Ini ada tampilan surat Yunus ayat 1, kebanyakan di awal kan ayat 1. Terus misalkan tentang zina, kita akan mau cari tafsir tentang zina. Ini menampilkan beberapa aja ya, yang sesuai dengan versi, karena kalau ditampilkan semua banyak, eh, kebanyakan. Ini ada surat Al-Baqarah, 169, 187, di Imran, An-Nisa, ayat 16, ayat 15, tentang zina. Tuh, tuh. Aja sih kurang lebih untuk demo aplikasinya dan untuk penjelasan codingnya yang sedikit saja. Ini sudah tampil ya. Di sini untuk menu utamanya, saya buat menggunakan Recite Cloud Fill, berpindah dari fragment satu ke fragment berikutnya atau untuk Cloud Fill yang pertamanya. Pertama store atau website API dari yang gratisan dari mengambil dari API dari meminta mengirim sesuatu darinya ke resource hasil perancangan tersebut. Ketika sudah ini diambil nih, ini harusnya ada looping ya, tapi biar lebih baik itu ini ngambilnya cuma nama surat terus nama adapter-adapternya buat menampilkan item-item. Lalu di sini ada labelnya untuk image asetnya untuk pakai nya SML. Oke, paling itu untuk penjelasan codingnya dan kesimpulan bahwa aplikasi ini sebuah solusi lengkap untuk membantu penuntut ilmu belajar Al-Fatihah dengan benar, memahami Al-Quran dengan baik, mendalami tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan mudah, fleksibel, dan interaktif. Untuk aplikasi ini juga sudah saya upload di Play Store. Ini Google Play Console-nya, dan saya juga lagi update lagi, cuman lagi menunggu ya.
Bisa di search, nama aplikasinya itu belajar membaca Al-Fatihah dengan developernya Abu Hamad Developer. Namun jika mencarinya nggak ada belajar membaca Al-Fatihah, cari aja Mila, lalu klik akunnya. Oh, ini tampilan aplikasi saya seperti ini. Nanti tinggal diinstal aja. Insya Allah mudah-mudahan berhasil ya. Jadi sudah bisa di-download di Play Store. Oke, sekian dari penjelasan project saya, SBT. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.